kita bertemu lagi-lagi via Zoom. Ini dalam rangka Alumni Talk. Nah, hari ini kita kehadiran salah satu desainer yang mungkin karyanya sering kita lihat gitu, tapi kita nggak tahu siapa yang bikin gitu. Ini ada Kak Alvin Haris, atau biasanya dulu teman-temannya manggilnya Ipet gitu. Kita manggilnya Kak Alvin. Hari ini akan berbagi dengan tema bahasan kita adalah, nah ini cukup provokatif gitu. Jadi bicaranya poster film Indonesia. Ada yang bagus gitu ya. Ada yang bagus nggak sih gitu. Nah ini yang akan kita obrolin bersama dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, sebelum mulai saya ingin menyapa beberapa teman-teman, Ibu Dekan, para Wakil Dekan, para Kaprodi dan Sekprodi, Ketua Senat, para Kalab, rekan-rekan dosen, dan terutama teman-teman mahasiswa gitu yang sudah meluangkan waktunya untuk ikutan ngobrol bareng Kak Alvin hari ini. Oke, sedikit pengantar, mungkin pengenalan singkat dari saya. Nanti Kak Alvin akan cerita lebih panjang lebar lagi tentang apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Kak Alvin gitu ya. Jadi Kak Alvin Haris ini alumni Prodi DKV angkatan 2005. Sekarang itu sebagai Creative and Movie Poster Designer. Tuh, jadi spesifik bidang kerjanya Kak Alvin juga. Nah ini nih awardnya banyak banget gitu ya. Jadi winner Best Poster Design Piala Maya 4 kali. Ya, yang film terakhir adalah Yuni, teman-teman udah ada yang nonton mungkin. Kemudian juga Best Poster Design Piala Maya itu diperoleh untuk film Love for Sale 1 dan 2, dan juga untuk poster film Petak Umpet Kinako. Oke, itu aja pengantar singkat dari saya. Berikutnya kita boleh dengar langsung pengalaman proses kerja dan bagaimana seputaran merancang poster film gitu ya dari Kak Alvin. Kak Alvin, silahkan. Ya, halo teman-teman, nama saya Alvin Haris, Creative and Movie Poster Designer untuk film-film Indonesia. Di sini sekarang saya akan menjelaskan proses kreatif ya, proses kreatif desain-desain untuk poster film Indonesia gitu. Gue ini ya Oke, bisa share screen. Iya, share screen. Sorry. Kelihatan nggak, Dok? Udah kelihatan. Nah, ini teman-teman punya gambaran ya, ternyata poster filmnya itu yang kita lihat itu buatannya Kak Alvin nih. Gitu. Itu sebagian sih, sebagian yang tahun ini belum dimasukin gitu. Gitu sih.
Ya, kita Oke, mulai. Kita mulai silakan, ya. Alvin. Kelihatan nggak, Dok? Oke, kelihatan. Udah ya. Udah butuh. Iya. Kira-kira ini sih apa memperkenalkan diri sebagai poster designer. Eh, saya memiliki spesialisasi di dalam apa digital imaging, branding identity dan marketing tools gitu ya. Khususnya untuk poster-poster film. Terus puji Tuhannya dianugerahi beberapa penghargaan karena apa beberapa penghargaan film juga sudah menyertakan nominasi untuk desain poster terbaik atau terpilih gitu sih. Terus kira-kira misalnya kita ke bioskop gitu ya ngelihat poster film di dalam benak kita sebagai desainer ada ini nggak sih ada pertanyaan nggak sih gimana sih cara bikinnya gimana cara apa proses kreatif di baliknya gitu-gitu kan mau nanya dulu nih Dok apa di teman-teman sekalian nih ada nggak poster favorit poster film favorit lah ya boleh Indonesia boleh luar lah itu Hmm. ada nggak gue mau tanya Dok. Oke, boleh nih teman-teman. Poster film favorit, boleh film Indonesia, film luar, silahkan. Boleh jawab langsung atau Ditulis ketik di di komen. kolom chat. Ya, silahkan. Poster film favorit. Kalau saya ini nih, Calvin, sambil nunggu jawaban teman-teman Ya, gitu. boleh boleh. Eh, Itu yang apa? terbaru mungkin ngelihat poster film ini apa? Everything Everywhere All at Once itu ya. Oh iya, Ya, wah yang keren keren. ilustrasinya Itu James Gunn. desainernya James Gunn ya kalau nggak salah ya. Ya, ya. Iya James Gunn ya. Iya iya Ya, iya. itu yang Keren terbaru sih. itu. Keren. Teman-teman. Kenapa Dok? Edo suka kenapa? Eh, kalau gue mungkin ilustrasi ya, satu itu. Oke. Ilustrasi, terus ilustrasinya juga, ya ini ada pengaruh gue ngefans sama James Gunn juga ya pastinya gitu. Oh iya. Ya, Oke. jadi ngeliatnya, wah, bikin penasaran gitu. Kalau gue belum nonton filmnya itu penasaran, nih filmnya kayak gimana ya gitu. Jadi ada daya Iya tarik. iya. Iya. Siap Oke. siap. Teman-teman ada yang jawab dari Kak Guse itu Yuni. Oh Kemudian ini. dari Miska Auf itu Knives Out. Knives Out ya. Oh, nice. Oke. Oke. Kemudian ini dari Adri Aziz dan Riko. Ini bareng berdua. Seperti Dendam. Oh seperti Ya. dendam ya. Perenjak, Laskar Pelangi. Ya, ini Wah, film-film ada yang Indonesia. nonton perenjak ya? Ya, Bregas Batureja itu ya. Iya iya iya. Keren keren. Series The Boys. Parasite. Wah, oke. Parasite. Sip Macam-macam sip nih. sip. Oke. Iya. Kenapa sih saya nanya pertama kali di pertanyaan itu gitu apa poster favorit kalian gitu ibaratnya tujuannya adalah untuk mengenal gitu kenal ke diri kita sendiri gitu kita sukanya apa kita apa suka film genre apa itu yang mempengaruhi saya ini sih ke apa karya-karya yang saya bikin ke depan gitu karena dari yang saya lampir ini karena saya apa uh, hidup di video 80-an 90-an lah ya. Makanya poster-poster pilihan saya apa kisaran di tahun segitu lah ya, 80-an 90-an dan 2000 awal lah ya, 2009. Di sini misalnya ada American Beauty itu kenapa saya suka karena semiotiknya sungguh kuat ya di poster ini. Terus udah gitu misalnya si The Exorcist ini horor tapi nggak nggak begitu hard sell untuk menampilkan si tokoh horor di dalam filmnya gitu kan. Jadi soft sell tapi banyak menang penghargaan filmnya laku juga gitu. Terus udah gitu kayak apa Ant-Man nih Ant-Man ini apa poster film Marvel yang tersimpel ya. Sebenarnya ini masih teaser poster sih. Tapi begitu melihat ini sih saya benar-benar terpukau gitu karena ini menggambarkan sebuah ide yang brilian gitu Oh, dengan apa pakai pakai bidang putih tulisan M-nya gede tapi si
apa manusia si Ant-Man-nya itu digambarin kecil banget kan gitu. Kak Dengan Alvin, maaf, iya. screen-nya belum diganti ya, Pak. Materi Oh, presentasinya masih cover, sorry. oke. Coba. Makasih yuk, udah diingetin. Ini udah belum, Dok? Ya oke. Udah. Udah ya? Ya, yang beragam poster film ya. Iya. Oke, Iya, siap. lanjut ya. Berarti Ant-Man, terus udah gitu ada Cabin in the Woods, ada Pulp Fiction, ada Handmaiden, film Korea. Terus ada apa di pojok kanan ini bawah Pintu Terlarang. Pintu Terlarang ini menjadi film Indonesia yang memikat hati saya untuk terjun ke dunia film gitu. Berubah nggak, Dok, layarnya? Ini, ya oke. Berubah, pintu Udah ya? terlarang. Ya. Iya. Nah, 2009 itu awal mula saya tertarik untuk terjun di film Indonesia. Tadinya jujur saya kurang tertarik untuk mengikuti film Indonesia lah ya, karena di masa-masa 90-an itu banyak film yang bisa dikatakan banyak mengandung unsur-unsur horor dan seks sih. Jadi kelihatan banyak banget tuh film yang ketika kita tonton uh, akan memandang negatif film Indonesia gitu. Nah, sejak 2009 ini itu saya kan nonton di bioskop, terus udah gitu pas nonton di bioskop itu saya terpukau karena banyak banget unsur desain grafis yang terkandung di filmnya gitu. Kayak misalnya di opening title-nya ini yang kita lihat di kanan itu pas opening title ini muncul, ini sih saya suka banget gitu karena pakai style ala Saul Bass gitu kan. Itu sih, itu sudah gitu desainer interiornya juga keren, ngambil style Art Deco, terus jalan ceritanya juga keren sih gitu. Terus pas 2009 itu kan saya ngefans sama si Pintu Terlarang. Pintu Terlarang itu PH-nya Live Like Pictures. Terus pas 2014 itu saya secara nggak sengaja sih ya, Mbak Sheila Timothy dari Live Like Pictures kontak saya, terus ngajakin collab bareng buat bikin poster film dia selanjutnya gitu. Gitu sih. Terus di sini ada jabaran apa aja sih kerjaan desainer poster film. Biasanya desainer poster film itu memvisualkan visi produser atau sutradara ke dalam bentuk poster sebagai media publikasi. Lalu membangun sinergi erat dengan tim dari PH, yakni produser, sutradara, tim marketing, tim publicist ataupun editor, serta dengan tim internal behind the scene poster. Behind the scene poster itu ada fotografer, tim wardrobe, tim make up, chef lighting atau enggak retoucher atau enggak sama sketcher atau drafter. Terus kita beberapa kali juga ngajak ilustrator ke dalam poster-poster film ini. Terus habis itu membuat konsep kreatif sebagai komunikasi visual yang efektif dan efisien. Terus desainer poster juga bertugas untuk QC pada saat fotosesi dan memilih foto yang akan digunakan sebagai aset digital imaging. Pilihan foto ini bisa dari kita desainer poster ataupun dari produser atau sutradara filmnya sendiri. Terus habis itu kita masuk ke tahap digital imaging atau kompos aset-aset foto menjadi satu kesatuan poster. Terus kita juga bertugas untuk mendesain logo atau movie title-nya. Terus selanjutnya mendesain layout poster, lalu merevisi desain dari klien feedback pertama sampai dengan bentuk final artwork yang siap cetak atau publish. Gitu sih. Nah, ini sekarang saya ngejelasin tahapan-tahapannya. Kelihatan nggak, Dok? Ya, kelihatan, Calvin. Logo ya? Ya, movie logo. Pertama-tama biasanya production house itu merequest untuk saya mendesain movie title logo gitu. Jadi movie title logo ini merupakan salah satu elemen yang awal lah ya, ibaratnya kartu nama sebuah film itu movie title logo ini gitu.
Jadi logo ini akan menjadi sebuah identitas selama publikasi film tersebut. Lalu idealnya logo film ini mengandung karakter atau jiwa film itu sendiri gitu. Misalnya kayak si perempuan bergaun merah nih, saya di request buat bikin movie title logo yang horor lah ya ibaratnya, horor, terus udah gitu menampilkan karakter dari si filmnya itu sendiri gitu. Terus kayak misalnya si Manis Jembatan Ancol itu yang paling kanan nih, karena si Manis Jembatan Ancol yang versi film itu gaunnya merah, jadi saya terinspirasi dari gaun merah itu gitu. Terus kayak misalnya Wiro Sableng itu briefnya itu adalah menampilkan logo title yang sesuai dengan genre filmnya. Filmnya sendiri kan action, fantasi, ada unsur komedi gitu kan. Jadi makanya saya pergunain unsur-unsur kayak besi, terus udah gitu kapak dari si Wiro Sablengnya, karena di buku novel awalnya itu udah pakai kapak itu sebagai huruf I, jadi saya aplikasiin ke film layar lebarnya juga gitu sih. Gitu. Terus udah gitu kayak misalnya Orang Kaya Baru nih, itu film komedi yang saya di request buat bikin senorak mungkin gitu, warna-warnanya pakai warna emas, terus udah gitu warna ungu mentereng gitu-gitu sih, bener-bener mencerminkan jiwa si orang kaya baru gitu. Biasanya kan orang kaya baru kan emang norak gitu kan, jadi saya di request buat bikin yang senorak mungkin lah ibaratnya. Terus ini contoh proses di dalam mendesain title logo film untuk Wiro Sableng. Karena filmnya action komedi, terus udah gitu, terus action fantasi gitu-gitu kan. Jadi saya ini sih mendesain si logo ini nggak beraturan gitu. Jadi kayak pribadinya si Vino Bastian sebagai Wiro Sableng gitu. Karena waktu itu Vino Bastian itu kan anak langsung dari Bastian Tito, penciptanya si Wiro Sableng kan. Jadi waktu itu makanya kita dapat pandangan-pandangan yang beda sih, dan arahan-arahan yang sesuai isi di kepalanya Vino Bastian sebagai anaknya Bastian Tito gitu. Itu tuh sudah itu dapat insight juga dari Sila Timothy, produsernya. Terus jadilah beberapa alternatif gitu yang kepilih yang di kanan ini. Terus challenge-nya di Wiro Sableng ini waktu itu simbol 212-nya itu udah terbentuk duluan gitu. Jadi 212-nya itu produser nggak mau literally kayak bener-bener angka 212 gitu. Jadi waktu itu dirancang sama Caravan Studio, ngerancang simbol si 212-nya ini berbentuk kayak yang kayak di pojok kanan ini nih, yang angka 212 tapi bentuk ikonnya itu gitu. Itu sih. Terus udah gitu kita masuk ke tahap sketch draft. Sketch draft ini benar-benar saya aplikasiin sesuai dengan pelajaran DKV yang saya terima di Trisakti gitu. Dulu pas 2005 waktu itu dosen saya Adik Kaguse, ada Mbak Lala Palupi, itu ngajarin dari awal bikin konsep tuh semua yang berinteraksi dengan kita harus tahu nih apa yang mau kita sampaikan, visual apa yang kita mau bikin gitu. Itu biasanya kita terbiasa untuk nge-sketch gitu. Nah, karena saya basicnya tuh nggak gitu bisa gambar lah ya ibaratnya. Jadi saya sering ngajak storyboard artist gitu untuk memvisualkan apa yang ada di kepala saya gitu. Itu sih. Terus setelah bikin sketchnya, saya bikin penjelasan sketchnya gitu, poster structure-nya misalnya si pemeran
pemerannya siapa aja, terus udah gitu nanti akan dibikin dan difinalisasi dengan cara misalnya digital imaging, terus udah gitu aset-asetnya apa aja, terus background digital imagingnya apa akan gimana gitu. Nanti saya jelasin ke ke produser, ke sutradaranya lewat si kreatif konsep ini gitu. Tujuannya adalah supaya pihak lain, produser, sutradara, fotografer yang kerjasama bareng kita itu gampang gitu ngerti maksud dan tujuan kita nampilin visual poster tersebut gitu. Terus selanjutnya kita bikin mood board. Mood board ini sangat berguna untuk menghasilkan arahan estetika dan nuansa yang akan dicapai untuk sebuah proyek sebelum mengembangkan desain ke tahap selanjutnya. Isinya bisa campuran kolase antara gambar-gambar reference atau apa yang berhubungan dengan pencarian ide kreatif kita. Bisa berupa tone yang dimau, grading, terus bisa juga potongan adegan film, bisa pakai adegan film lain atau enggak misalnya filmnya itu udah syuting, kita bisa pakai adegan film itu sendiri gitu. Terus atau enggak referensi posisi, angle dan sebagainya kita cemplungin ke dalam mood board ini gitu. Nah, selanjutnya ini contoh visual atau mood reference dari poster film La For Sale. Jadi poster La For Sale ini dari bentuk proposalnya itu udah nonjolin unsur neon gitu. Jadi makanya unsur neon inilah yang saya pertahanin dari branding awal La For Sale 1, La For Sale sama La For Sale 2. Terus ini kalau paletnya kita cari juga apa turunan colornya apa aja gitu sih. Terus keywordsnya yang kita mau tampilin adalah kesan happy, unik, terus udah gitu semi retro sama neon lightingnya kita pertahanin. Terus selanjutnya adalah menentukan color palette. Palet warna ini biasanya saya milih beberapa warna untuk dituangkan ke dalam satu project gitu. Warna-warna ini biasanya diaplikasikan ke objek utama maupun properti atau busana yang digunakan. Dalam kondisi tertentu, color palette membantu tim dari PH untuk menentukan warna busana yang akan digunakan dalam pemotretan behind the scene poster gitu. Namun bisa juga sebaliknya, yakni tim wardrobe yang ngasih acuan kita color palette yang mereka gunain gitu, yang udah mereka gunain ke filmnya untuk kita sesuaiin ke dalam poster. Jadi nggak menutup kemungkinan tuh color palette ini bisa dari kita sebagai desain poster atau enggak dari tim wardrobe gitu. Tujuannya adalah agar objek yang ada di dalam poster semua kelihatan bersinergi, kelihatan nyambung dan konsisten gitu. Terus color palette ini juga bisa sebagai media komunikasi di dalam menyampaikan pesan gitu. Misalnya kita mau menampilkan karakter yang energik gitu. Karakter yang energik itu kan identik dengan warna-warna cerah, misalnya warna kuning gitu kan. Itu bisa ditampilin di dalam wardrobe si karakter-karakter ini gitu. Terus selain si warna bisa juga pakai tekstur, misalnya pakai tekstur garis, tekstur kotak-kotak gitu di dalam wardrobe tuh bisa disepil-sepilin sih untuk menggambarkan si karakter film itu. Terus selanjutnya kita masuk ke tahap fotosesi. Setelah semua konsep dipilih, misalnya kita kan ngajuin 4 sampai 5 sketch draft, terus udah gitu kalau misalnya udah disetujuin kita lanjut ke proses fotosesi. Beberapa alternatif foto juga diambil buat kebutuhan promo. Nah, ini contoh suasana fotosesinya. Terus setelah fotosesi udah berlangsung, kita masuk ke tahap pemilihan foto, lalu foto itu di retouch gitu. Retouch ini ada berbagai macam nih jenisnya, ada retouch yang natural, ada retouch yang beauty, tergantung genre-genre filmnya gitu. Terus habis retouch, cropping, masuk ke desain dan digital imaging atau compositing.
Nah, berikut ini saya ingin kasih lihat contoh-contoh kreatif studi kasus di dalam pekerjaan-pekerjaan yang saya jalani gitu kan. Contoh proyek pertama adalah poster film Yuni. Yuni ini bercerita tentang uh, fokusnya ceritanya tentang perempuan lah ya, perempuan perempuan yang hidup di Serang dan uh, dia di dalam lingkungannya banyak bentrok sama mimpi-mimpinya dia gitu. Jadi dia dia banyak kebentrok sama unsur-unsur normatif, unsur-unsur agama, unsur-unsur budaya yang ada di sekelilingnya gitu. Misalnya kayak kayak dia sebenarnya cita-citanya misalnya jadi penyanyi, sedangkan di budayanya dia dan di agamanya dia menyanyi itu adalah memperlihatkan aurat gitu. Jadi dia banyak ini sih banyak bersinggungan dengan norma-norma yang ada di sekelilingnya gitu. Nah, yang menjadi menarik itu adalah justru si bentrokan-bentrokan antara dirinya dengan si norma-norma itu yang saya kira menjadi menarik gitu, bisa menjadi elemen yang menarik di dalam poster filmnya ini sendiri gitu. Terus si Yuni ini kan ceritanya tentang ya perjalanan lah ya, pencarian jati dirinya dia gitu, film coming of age, film drama. Terus dia juga punya penyakit ungu di mana dia selalu tertarik dengan benda-benda berwarna ungu. Jadi saya mengambil warna ungu ini sebagai salah satu skema warna yang menonjol di poster filmnya gitu. Itu sih, jadi dia sering banget klepto barang-barang warna ungu gitu kan. Terus dia hidup di sekolah yang banyak unsur coretan-coretan gitu, coretan-coretannya coretan-coretan panda lah, banyak banyak coretan-coretan bernada sarkas gitu-gitu sih sebenarnya. Nah, coretan-coretan inilah yang saya gunain sebagai salah satu elemen di poster gitu. Waktu itu saya ngajuin 4 sampai 5 draft, tapi alternatif yang ini yang kepilih oleh si produser dan sutradaranya gitu. Itu sih. Jadi saya mau nampilin apa nih namanya si Yuni, tokoh sentralnya ini di tengah, tapi dikelilingi oleh si tulisan-tulisan, dan challenge-nya di sini adalah tetap menampilkan Yuni sebagai karakter utama, tapi saya di request juga oleh produser untuk menampilkan karakter-karakter lain yang notabene-nya banyak banget di film itu. Ada gurunya, ada mamahnya, ada teman-temannya, dan juga ada lawan lawan jenis yang menjadi pasangan ini di film ini. Saya mesti tampilin di dalam poster ini gitu. Challenge-nya itu sih. Challenge-nya adalah nampilin poster yang tetap fokus tapi dengan elemen-elemen sebanyak itu gitu. Gitu sih. Waktu itu juga saya minta bantuan Pak Edo buat buat membuat ilustrasi coretan-coretan untuk poster Yuni ini. Kalau Edo sendiri gimana, Dok? Pengalaman membuat ilustrasi untuk desain poster Indonesia gimana, Dok? Oh, iya. Itu ya pengalaman yang baru banget sih, Pet, ya, kalau buat gue gitu, Pet. Artinya juga si ilustrasinya kan nggak berbentuk image atau gambar ilustratif gitu ya. Iya, Lebih benar-benar. dari teks ini gitu. Ya hal serunya juga tadi ya mungkin kayak Kak Alvin ceritain apa. Saya juga diajak ikut ngebaca sinopsis, potongan skripnya gitu, Pet, ya. Ikut Iya, iya. ngeliat boardnya gitu. Nah, kira-kira kata atau kalimat apa sih yang jadi kayak ini nih, Pet, observasi sedikit kayak coret-coretan vandal di toilet gitu ya. Yang Iya, tadilah iya. iseng, ada humornya, sarkas segala macam gitu. Seru, awalnya nggak ngeduga, aduh
ini buat apa ya coret-coretan tulisan tangan ini. Cuman yang canggih emang Calvin ngolah lagi bikin dia jadi kesatuan di desain posternya itu sih yang canggih sebenarnya. Kalau Iya, bahan iya. yang gue bikin ya gitu aja lah ya, coretan tangan aja sebenarnya. Enggak lah, enggak gitu doang. Kalau kalau gitu doang mah nggak mungkin ini dong, nggak mungkin banyak yang puji. Jadi menariknya di apa si ilustrasi ini, apa Edo masukin banyak banget unsur semiotik yang berhubungan sama filmnya dan apa mitos-mitos di sekeliling filmnya itu dimasukin dalam bentuk ilustrasi yang sangat-sangat cerdas gitu. Misalnya kayak yang di pojok kiri atas ilustrasi coretan tembok itu ada kayak kata merdeka tapi uh, terbungkus di dalam botol gitu. Itu ini sih jenius sih dan banyak yang muji juga nih kata merdeka di dalam si botol ini. Terus udah itu ada kata-kata masak, nyuci, ngepel, urus anak, terus repeat ya. Itu benar-benar ngegambarin mitos tentang perempuan sih, tentang perempuan yang notabene misalnya ibu rumah tangga yang dipandang negatif oleh lingkungan gitu. Terus udah gitu di sini di film Yuni itu lagi-lagi perempuan ditempatkan menjadi posisi nomor 2 gitu. Seharusnya kan seharusnya nggak gitu kan. Jadi kritik-kritik sosial inilah yang saya salut kepada si ilustratornya Edo untuk menampilkan di ilustrasi ini gitu. Ini kelihatan kan Edo ya? Ya, kelihatan, kelihatan. Nah, terus tahap setelah si sketch draft-nya kepilih itu kita mempersiapkan aset-aset compositing atau digital imaging. Contohnya misalnya yang kiri ini kita ngambil aset si Arawinda Kirana sebagai Yuni, kita foto di kantor production house-nya, terus udah itu mempersiapkan ilustrasi coretan temboknya bersama Edo, terus udah gitu foto post-it yang ngebentuk simbol atau icon feminim. Itu gunanya buat saya kan disuruh nempelin kayak foto-foto karakter lain ya. Jadi daripada kita foto di Polaroid gitu-gitu terus udah itu nyata terus udah itu nempel-nempelin, makanya kita akalin digital imaging-nya pakai post-it gitu. Post-it ini gunanya buat menangkap bayangan shadow-nya nanti ketangkap gitu buat kita isi menjadi si potongan-potongan Polaroid di karakter-karakter lainnya gitu. Ini contoh udah jadinya. Kenapa saya bikin si Yuni ini sendiri di tengah? Karena saya mau ngegambarin si Yuni ini berdiri di tengah-tengah si norma-norma yang ada gitu. Terus dia adalah salah satu orang yang berani di film ini untuk melawan si norma-norma yang sudah menempel di sekitarnya gitu tentang perempuan gitu sih. Terus misalnya di filmnya kan dia mau dinikahin nih, mau ibaratnya disuruh nikah muda lah sama orang tuanya gitu. Dia ada pergolakan batin dan pada akhirnya dia ini sih memilih berani untuk melawan si norma-norma itu gitu sih. Terus ini adalah teaser posternya waktu itu. Jadi masih fokus ke si zoom in mukanya Yuni doang tanpa karakter-karakter lain. Terus studi kasus selanjutnya adalah poster film dokumenter judulnya Invisible Hops. Invisible Hops ini bercerita tentang anak yang lahir di dalam penjara. Dia lahir di dalam penjara karena dilahirkan oleh ibu narapidana yang kebanyakan adalah narapidana narkoba gitu. Jadi banyak dari narapidana wanita itu
kasusnya adalah narkoba, entah dia membantu suaminya karena kesulitan ekonomi untuk sebagai kurir narkoba atau gimana pun. Banyak banget ibu-ibu yang di pernikahan awalnya itu kejeblos ke dalam penjara karena unsur ekonomi ini gitu. Terus terpaksa melahirkan anak di balik jeruji besi gitu. Yang menjadi kritik di filmnya ini adalah kebebasan si anak gitu. Kebebasan si anak ini di dalam penjara Indonesia ini dia kebebasannya tuh ikut terkurung gitu. Makanya saya nampilin si misalnya kayak yang di tengah ini unsur pesawat itu saya mau menampilkan unsur kebebasan di dalam diri anak ini, untuk bebas gitu, untuk bermain bebas di luar penjara gitu. Tapi saya bentrokin dengan kenyataan bahwa dia terkekang di balik jeruji besi gitu. Terus udah gitu saya nampilin juga si sipir penjara dengan pakaian kokohnya nih, yang misalnya di sebelah kiri ini dia pakai boots, dia pakai setelan khas sipir penjara lah ya ibaratnya, dan dibentrokin sama mainan anaknya gitu. Akhirnya yang kepilih yang di tengah, sketch graph yang di tengah. Nah, ini kira-kira hasil jadinya. Terus udah gitu, karena ini film dokumenter yang sebagian scene-nya itu diambil secara diam-diam ya, secara sembunyi, dan kita nggak mungkin bikin poster dan foto sesi di dalam penjara. Makanya kita waktu itu foto sesi di studio dengan minjem minjem baju sipirnya, minjem baju narapidana asli gitu, kita bikin menyerupai adegan di filmnya gitu. Terus udah gitu kita bikin props jeruji besinya, kita ngontek Om Denny Santoso yang alumni Trisakti juga nih, alumni desain Trisakti, dipinjemin si props jeruji besi ini gitu. Itu sih. Terus selanjutnya adalah poster film Alida Natura Twins. Alida Natura Twins ini adalah film yang awalnya mau tayang di bioskop, tapi terkendala pandemi beberapa tahun yang lalu, makanya akhirnya tayangin di Netflix ya. Akhirnya di Netflix. Terus kali ini adalah film yang bercerita tentang perjalanan anak yang mencari ibu kandungnya sendiri yang meninggalkan dia sejak kecil gitu. Jadi saya pada akhirnya yang pilih sketch draft yang di kiri ini, yang paling kiri, saya ingin menampilkan sebuah kisah perjalanan si Ali ini di dalam mencari ibunya. Makanya saya nampilin dia bersama 4 tante-tante si Ratu Ratu Twins itu di dalam sebuah kereta gitu, di dalam sebuah subway gitu sih. Nah, waktu itu challenge-nya adalah di waktu, karena terkait jadwal artisnya, makanya kita waktu itu setting foto sesinya pas syuting. Jadi ada syuting di New York, ada syuting di Jakarta. Nah, waktu itu kita kedapetan jadwalnya adalah pas mereka bikin adegan apartemen di salah satu studio di Jakarta. Terus karena itu kalau nggak salah hari terakhir pas cast-castnya itu ada barengan gitu, kalau nggak salah. Terus kita karena yang dipilih adegan yang scene yang di kereta, makanya kita minjem bangku panjang, terus gitu ya seadanya lah ya, ibaratnya kita pakai backdrop putih seadanya gitu. Terus ini hasil jadinya. Di sini challenge-nya adalah kita nggak dapet set aslinya, set si
kereta aslinya, makanya kita berusaha untuk pilih si ilustrasi doodle ini di kanan kiri untuk menggambarkan bahwa si Ali ini kan di dalam ceritanya dia suka ngegambar dari kecil. Terus udah gitu pas dia ditinggalin ibunya ke New York itu dia sempat ngegambar ilustrasi patung Liberty gitu. Terus udah itu si ilustrasi si patung Liberty inilah yang saya pertahanin sebagai penggambaran bahwa si memori masa kecilnya Ali ini menemani dia dari kecil hingga dewasa tanpa ibunya, dan pada saat dia mencari ibunya ke New York gitu, dan dia pengen tahu kan kenapa sih ibunya itu ninggalin dia pas kecil gitu, dia tuh benar-benar pengen tahu gitu. Terus nggak diduga di New York itu banyak 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 tante-tante ini, dia ketemu 4 tante-tante ini sebagai pengganti ibunya lah ya ibaratnya. Dia nyari 1 ibu, tapi di New York itu dia dapat 4 ibu gitu, 4 ibu di dalam jiwa si tante-tante ini gitu. Itu lebih dari cukup dari kebutuhan pencarian Ali sih gitu sih. Jadi makanya gue tampilin si 4 tante-tante ini seakan-akan kayak menyayangi Ali lah, ibaratnya kayak anaknya sendiri gitu. Si patung Liberty-nya sendiri juga ikut menyayangi Ali gitu. Suasananya benar-benar mendukung Ali untuk mencari apa yang dia pertanyakan selama ini. Nah, ini teaser posternya versi Indonesia. Jadi di sini saya ditugaskan untuk menampilkan vokal poinnya tetap Ali, Iqbal Ramadan sebagai Ali, dan 4 karakter pendukung ini ada di sekelilingnya gitu. Gitu sih. Terus setting yang saya gunain itu di apartemen tempat Ali numpang nginep gitu. Si apartemen tempat si tante-tante ini tinggal gitu. Gitu sih. Terus karena kita waktu itu kerja sama Netflix, jadi pihak Netflix yang headquarter-nya ada di Singapura itu merequest beberapa banner yang kita ambil dari aset-aset filmnya gitu. Nah, di sini saya pergunain aset-aset dari still fotonya. Waktu itu still fotonya difoto oleh Bramski, fotografer Indonesia juga, sama ada juga Jos Felix. Kita pergunain di banner-banner yang kalian bisa lihat pas nonton Ali di Netflix gitu. Gitu sih. Terus udah gitu menariknya si banner-banner ini disiapin beberapa ya, maksudnya lebih dari 1. Bahkan ada beberapa ukuran. Terus udah gitu dengan visual berbeda karena untuk mengakomodir kebutuhan Netflix. Netflix ini kan si Ali ini ditayangin di semua negara ya, ibarat kalau nggak salah 190 negara di seluruh dunia. Jadi setiap device itu device Netflix, misalnya Netflix saya sama Netflixnya Edo atau Netflix teman-teman sekalian, itu bisa beda-beda gitu tampilan awalnya gitu, tergantung apa yang sering kita buka, apa yang sering kita tonton di Netflix gitu. Mereka punya database yang menyesuaikan gambar-gambar thumbnails itu supaya terlihat menarik lah gitu. Itu canggih sih Netflix. Gitu. Contoh project selanjutnya adalah series untuk Serigala Terakhir The Series. Serigala Terakhir The Series ini adalah kisah lanjutan dari film layar lebarnya yang beredar di tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya, 2000-an awal, terus dilanjutkan ke series gitu. Jadi dalam waktu beberapa tahun yang lalu, tuh 2 tahun yang lalu ya, itu kan bioskop
ditutup ya, bioskop ditutup, nggak boleh ada apa, benar-benar mall juga tutup. Jadi film layar lebar, PH layar lebar tuh banyak yang beralih ke media streaming gitu, Netflix atau video atau TV gitu sih. Nah, saya juga kedapatan di project film action ini, film series action Serigala Terakhir. Terus di sini saya riset udah di waktu itu udah dikasih lihat potongan-potongan adegan filmnya. Terus saya nyari refresh lah ya, berarti visual-visual yang senada lah ya, senada sama si Serigala Terakhir gitu. Terus skema warnanya juga saya bedah. Terus begitu misalnya kayak ini perpaduan warna neon kuning sama biru saya gabungin gitu, saya ambil sebagai skema color di posternya. Nah, habis itu sehabis sketch draftnya diterima, terus begitu dipilih, kita adain fotosesi gitu. Nah, misalnya di kiri ini si Abimana Arya Satya ini pas waktu fotosesi kalau nggak salah dia itu udah rada gemukan lah ya ibaratnya dari kostumnya pas syuting gitu. Jadi ototnya tuh udah agak gede nih kalau salah. Terus makanya pas dapat adegan yang naruh pistol di mukanya gitu, itu dia harus nahan sikunya supaya pistol itu benar-benar kayak yang dimau di sketch draft posternya gitu. Gitu sih. Terus kita ngambil aset-aset buat poster karakter gitu-gitu di pas foto sesinya. Terus ini beberapa poster yang udah jadi kita olah, terus begitu kita udah grading, kita udah edit. Terus menariknya di sini adalah film action kan ya, jadi kita nggak sengaja ngebiarin tekstur mukanya tuh natural gitu. Jadi kita nggak retouch beauty, nggak kita halusin mukanya, benar-benar udah kayak ginilah si Abimana Arya Satya sebagai tokoh di Serigala Terakhir gitu. Gitu. Kalau bisa maksudnya tekstur-tekstur aslinya itu kita pertahanin. Misalnya dia ada luka nih si tokoh si Rizky Nasar kan digambarin kayak ada luka gitu kan, itu yang kita pertahanin gitu. Itu sih. Nah, kita bikin juga poster-poster turunannya untuk mengakomodir kebutuhan promo untuk si Serigala Terakhir di media streamingnya si video. Itu sih kita bikin poster-poster karakternya per orangnya. Terus ada poster yang alternatif posternya juga kita bikin untuk promonya mereka. Studi kasus selanjutnya adalah project film La For Sale. La For Sale ini adalah film dari Visinema Pictures, bercerita tentang cowok berumur 40 tahun tapi dia belum nikah dan di dalam tahap pencarian jodoh lah ya ibaratnya. Terus dia mencari pasangan lewat sebuah aplikasi kencan yakni Love-in. Dia ketemu satu cewek, terus filmnya berinteraksi antar karakter itulah ya ibaratnya. Terus kenapa ambil poster dengan top angle karena untuk menggambarkan adegan yang intim lah ya ibaratnya di atas kasur gitu. Karena ada beberapa adegan dewasa dan emang filmnya ditujukan untuk penonton dewasa. Jadi saya ini sih agak berani lah ya ibaratnya. Tadinya saya Gading Martinnya mau benar-benar tampil semi topless dengan colornya, tapi dikasih masukan sih, jangan terlalu vulgar gitu. Nanti
apa kena segala macam gitu kan. Karena poster ini setelah posternya jadi itu ini sih apa kita biasanya minta sensorship, jadi ke lembaga sensor film gitu. Jadi apa ada juga beberapa poster yang dikasih masukan untuk disensor gitu sih. Nah, ini waktu itu La For Sale kita cari aman apa paha misalnya paha ceweknya itu nggak terlalu kelihatan, terus udah itu si cowoknya juga apa kalau di filmnya kan ditampilin pakai kolor, tapi di posternya kita pakai boxer gitu, kita akal-akalin di situ sih gitu. Terus saya ngebentuk apa mood boardnya, saya cari beberapa alternatif yang ngegambarin si unsur neon yang saya mau hadirkan di posternya gitu. Nah, habis itu kita masuk ke tahap fotosesi. Tahap fotosesi ini kita ambil perbagian dari si apa Gading Martin sama Della Dartian sendiri, terus begitu si kasurnya sendiri, terus begitu si apa kura-kuranya si kelun itu sendiri kita ambil apa kepisah-pisah nih. Gunanya apa? Diambil kepisah-pisah karena untuk mengakali supaya lightingnya itu kena gitu. Jadi kan saya pengen unsur neonnya kerasa banget kan. Jadi di semua tekstur di apa poster ini saya usahain buat kena gitu. Kalau secara fotografi apa asli kan misalnya siapa nih kura-kuranya misalnya ditaruh di tengah lah ya, itu ada kemungkinan si cahaya neonnya tuh nggak kena gitu ke kura-kura karena akan ketutup si Della Dartian sama si Gading Martin yang ada di kanan kirinya gitu. Jadi makanya kita ambil perbagian gitu untuk kita apa kompos di poster utamanya. Nah ini hasil jadinya kita apa kompos, terus begitu si kura-kuranya yang aslinya gede apa termasuk gede banget lah ya, ibaratnya kita kecilin supaya muat di tengah-tengah si Gading Martin sama si Della Dartian gitu. Terus saya menggunakan unsur neon warna merah, kuning sama biru itu buat ngegambarin si tokoh apa cewek dan cowok digambarin pink sama biru muda, dan warna kuningnya itu untuk ngeblend antara dua warna yang ada di elemen si neon biru sama merah ini gitu, buat nampilin kesan kehangatan yang mau ditampilin di posternya gitu sih. Nah, challenge-nya adalah beberapa tahun kemudian karena sambutan La For Sale pertama itu termasuk meriah lah ya, ibaratnya waktu itu banyak menang penghargaan juga, terus begitu masuk media streaming, terus banyak banget yang nonton di media streaming, terus pokoknya di atas target lah ya ibaratnya. Jadi diciptainlah La For Sale yang kedua gitu sebagai sequel dari La For Sale yang pertama. Terus challenge-nya di La For Sale yang kedua ini adalah menciptakan unsur keberagaman warna, unsur karena ada perkembangan karakter nih, misalnya di La For Sale yang pertama itu adalah targetnya siapa Arini, si Della Dartian itu kan si Gading Martin kan satu orang. Nah di La For Sale kedua ini targetnya adalah satu keluarga yang notabene keluarga Padang gitu, keluarga yang latar belakang Padang gitu. Terus unsur neon tetap dipertahanin, terus unsur pengambilan foto top angle juga tetap dipertahanin untuk menjaga kesinambungan antara poster yang pertama dan yang kedua gitu. Ngejaga kesinambungan ini saya emang terbiasa untuk memperlakukan marketing tools film-film ini yang datang ke saya sebagai branding identity gitu. Jadi saya seakan-akan saya kebentuk branding identity dari brand filmnya ini gitu. Jadi menjaga kesinambungan saya rasa penting gitu.
saya belajar dari film-film Hollywood kayak misalnya Jurassic Park. Misalnya Jurassic Park dari awal sampai installment terakhir itu tetap mempertahankan si logo Jurassic Park-nya itu kan. Jadi walaupun beda-beda efek nih dari misalnya yang pertama kan logo Jurassic Park-nya tuh cuman 2D doang, terus udah gitu selanjutnya dibikin 3D, terus dibikin ukiran ukiran dari batu gitu-gitu, tapi tetap mereka mempertahankan si brand image dari logo si Jurassic Park-nya itu sendiri di dalam marketing tools-nya filmnya gitu. Misalnya kayak si film-filmnya Marvel lah ya, ibaratnya film-filmnya Marvel beberapa orang itu kayak memandang negatif posternya gitu. Posternya dibilang kayak wah kok gitu-gitu lagi sih uh, image-nya center lagi gitu-gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya ini sih saya menangkap bahwa si Disney dan Marvel berusaha untuk mempertahankan si brand image supaya gampang dikenalin gitu, identitas filmnya tuh gampang dikenalin oleh si calon penonton yang udah melekat sama film-filmnya Marvel gitu. Itu sih. Nah, di Love for Sale ini yang coba saya pertahanin adalah unsur neon dan pengambilan foto si top angle ini. Terus kayak yang pertama, jadi saya nyiptain ngambil fotonya, fotografer ngambil fotonya tuh per bagian lah ya ibaratnya si meja makannya sendiri, Arininya sendiri, Arini tiduran di atas meja makannya sendiri, terus udah gitu si tokoh-tokoh keluarga lainnya sendiri, unsur meja kayunya sendiri, terus udah gitu karena dia karena filmnya berlatar keluarga Padang, maka saya nampilin makanan-makanan Padang gitu karena makanan Padang adalah salah satu image yang melekat lah ya ibaratnya di masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya tampilin piring-piring masakan Padang, isinya masakan-masakan Padang. Nah ini hasil jadinya. Challenge-nya di sini adalah kalau Love for Sale yang pertama cuman pakai warna merah, biru sama kuning karena targetnya cuma satu orang kan ya, cuma si Gading Martin. Di sini saya pakai perpaduan warna yang merupakan warna-warna campuran lah ya ibaratnya karena targetnya beragam macam karakter yang ada di satu keluarga Padang ini gitu. Itu sih. Terus udah gitu yang kiri ini official posternya, terus yang kanan ini teaser posternya. Teaser posternya ini waktu itu sempat viral karena kita nampilin si tokoh si Dela Dartiannya, tokoh si Arininya, tapi si siapa tokoh si cowoknya itu kita sembunyiin dulu nih mukanya gitu. Sempat 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 jadi viral, sempat jadi pertanyaan-pertanyaan apakah si tokoh Richard yang diperankan oleh si Gading Martin tuh kembali nggak sih di La Force yang kedua gitu. Terus banyak banyak juga tuh yang spekulasi artisnya gitu. Misalnya kayak Desta terus begitu Deva Mahendra gitu. Itu banyak ini sih banyak yang nebak-nebak lah akhirnya gitu. Di situ interaksi itulah yang benar-benar kita butuhin sebagai filmmaker atau sebagai desainer apakah poster yang kita hadirkan nih udah efektif belum sih menggayat menggayat netizen gitu itu sih. Terus contoh project selanjutnya adalah Wiro Sableng. Wiro Sableng Oke, kendala sinyal ya mungkin ya. bro, Ya, udah baik, udah 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 ya, kedengeran lagi, Calvin. oke, Oke. udah ya, udah di halaman tadi kan ya dok? Ini ya yang Wiro Sableng ya, mood board kelihatannya, Iya. reference color. Waktu itu Wiro Sableng ini datang dari production house yang pertama kali saya kerjasama adalah Life Like Pictures.
kerjasama sama apa 20th Century Fox waktu itu. Jadi saya ditugasin buat apa perancangan poster-poster utama, poster-poster dari awal tuh. Jadi marketing toolsnya apa saya ditugasin lah dari awal, dari apa color palette, dari proposal proposal pengajuan gitu-gitu saya ditugasin dari awal gitu. Terus waktu itu karena Wiro Sableng adalah apa basicnya adalah novel ya, novel klasik. Makanya waktu itu saya ditugasin buat pencarian pencarian visualnya, pencarian elemen-elemennya itu melalui lukisan Raden Saleh. Jadi waktu itu kebetulan di Museum Macan Kebonjeruk nampilin apa karya-karya lukis dari apa. Wah, bentar lagi nih Calvin ya, kita tunggu sebentar. Siap-siap pertanyaan ya guys. Boleh nih nyiapin pertanyaan, nanti di sesi 2 kita ada sesi tanya jawab ya, teman-teman boleh. Pertanyaan boleh disampaikan langsung atau nanti diketik di kolom chat. Kita sambil menunggu Kak Alvin. Kak Alvin bisa dengar saya mungkin? Si kendala sinyal ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Saya coba kontak dulu. Ya, sambil menunggu ya. Tadi kalau kita lihat sebenarnya ya apa yang Kak Alvin hari ini kerjain tuh banyak bekal yang diperoleh dari kampus gitu ya. Tipografi tadi udah pasti, rancang identitasnya, ilustrasi, fotografi ya sama DKV atau sekarang kita merencana ya istilahnya. Halo Rencana. dok, Oke. Okay. dok Ya, masih pada itu ya join ya. Sorry sorry. pasti pasti. Ya. Iya. Sip, sip, Sinyal sip. ya, Tete? Nggak tahu nih, iya kayaknya sinyal ya. Nggak apa-apa Atau mungkin. tadi udah 40 menit ya? Enggak ya, nggak ngaruh ya? Nggak kita ini apa bisa unlimited. Mungkin Oh off iya, cam aja dulu nggak apa-apa mungkin ya, Calvin. Biasanya iya, ngebantu iya. tuh biar nggak terlalu berat. Oke, Siap, siap. silakan silakan. Ini udah kelihatan lagi dong? Ya, udah kayak yang Ya. tadi. Terus lanjut lagi ya teman-teman. Terus udah gitu, saya aduh, dok, dok. Ya, Oh, yuk, masih ya? Sorry, sorry. ini masih. Sebentar, sebentar. Ini ke ini, sorry, sorry, sorry. Kelihatan ya, dok? Masih loading. Ya, yang masuk ke karakter ya, Ya. foto-fotonya. Ya. Jadi waktu itu kan risetnya adalah apa saya apa riset ke museum museum Macan, lukisan-lukisan Raden Saleh, terus riset ngeliatin poster-poster Marvel, poster-poster keluaran si 20th Century Fox, gitu-gitu sih. Terus udah gitu apa tuh namanya? Uh, saya ngumpulin digital imaging untuk
karakter-karakter sesuai filmnya gitu. Terus udah gitu karakter yang dikiri nih, misalnya karakter golongan pendekar, saya ngumpulin image-image yang berhubungan dengan hutan, misalnya kayak si tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon, terus sinar gitu-gitu saya kumpulin. Terus udah gitu nitip ke still fotografernya juga, beda sama si karakter-karakter golongan hitam yang identik sama kejahatan gitu. Karakter golongan hitam saya ngumpulin aset-aset misalnya kayak api, terus gitu awan-awan hitam, terus markas-markas golongan hitam. Saya minta ke orang-orang still fotonya sih. Dok, Dok. Ya. Masih kedengaran kan? Sorry. Kedengaran. Oke. Terus ini beberapa karakter poster yang disesuaikan sama kebutuhan PH-nya untuk promosi. Ini karakter pendekar. Terus ini karakter-karakter dari golongan hitam, seperti yang tadi udah saya sampaikan. Karakter golongan hitam ini identik dengan color palette warna merah, warna-warna panas, terus itu warna hitam, dan juga unsur-unsur api, percikan-percikan api, dan awan hitam gitu. Itu sih sama markas mereka nih yang terbuat dari jerami. Terus ada satu karakter yakni Bidadari Angin Timur. Karakter ini kalau di cerita novelnya adalah karakter yang ibaratnya bisa datang dan pergi semau dia lah ibaratnya gitu. Terus bisa muncul kapan aja juga. Terus udah gitu challenge-nya di karakter Bidadari Angin Timur ini adalah membentuk visual angin, karena visual angin ini benar-benar sulit buat divisualisasiin. Jadi waktu itu kita nyoba berbagai macam lah ya, ibaratnya. Kalau misalnya di filmnya kan unsur angin bisa kelihatan jelas dari misalnya si gaunnya di tiup kipas angin atau blower, dia akan ngebentuk unsur angin lah ya ibaratnya. Terus makanya di karakter poster ini saya cheating pakai unsur salju gitu buat menggambarin si angin itu sendiri gitu. Terus di sini waktu itu gaunnya si Bidadari Angin Timur ini kan didesain oleh si desainer wardrobe si Tex Saverio ya, yang mendesain untuk Lady Gaga dan Jennifer Lawrence di Hunger Games juga gitu kan. Tapi di sini challenge-nya mute-mutenya si Bidadari Angin Timur nih sempat copot gitu, karena si Bidadari Angin Timur ini adegan di filmnya tuh action, jadi mute-mute ini banyak copot gitu. Makanya saya akalin di misalnya bagian pinggangnya nih, saya sambungin satu-satu lagi gitu si mute-mute itu gitu. Itu jadi challenge yang menantang sih di poster yang karakter ini. Nah, selanjutnya ini poster-poster karakter dari golongan kerajaan, karena golongan kerajaan ini identik sama unsur logam lah ya, unsur emas, terus begitu wibawanya juga harus terlihat dari si tiap poster karakternya ini, misalnya si permaisuri, terus paduka raja gitu, itu mesti kelihatan sih di poster ini. Banyak banget apaan tuh? Terus habis poster dirilis, kita bisa melihat sih poster mana yang dirasa kurang bagus atau poster yang dirasa bagus. Itu biasanya netizen tuh langsung respon gitu. Misalnya kita hadirin poster yang sesuai selera mereka lah ya. Mereka pasti langsung puji gitu di sosmed, di Twitter gitu. Terus kadang juga pernah juga sampai trending gitu sih. Terus
Terus udah gitu beberapa production house juga kadang mengadakan FGD dalam pemilihan alternatif poster guna menyaring respons masyarakat gitu. Jadi sebelum sebelum posternya rilis ke masyarakat, beberapa PH itu ngundang ini nih, ngundang masyarakat buat nilai gitu. Poster ini kurangnya apa, poster ini tuh apa tuh namanya udah sesuai belum sama filmnya gitu. Mereka disuruh nonton filmnya, terus nilai trailer, nilai poster gitu sih. Terus beberapa ajang penghargaan film juga udah ngasih apresiasi buat kategori poster terbaik. Ini bisa jadi bahan pembelajaran jenis poster mana yang paling diminati oleh netizen, kritikus, juri, atau filmmaker gitu. Jadi kadang kritikus, juri, filmmaker itu beda seleranya sama netizen gitu. Jadi kita ini sih banyak belajar juga sih di pekerjaan ini. Itu sih. Nah, ini beberapa respon yang diterima dari waktu itu film Yuni masuk nominasi, terus begitu pas filmnya rilis, pas posternya rilis tuh langsung kelihatan gitu banyak juga yang muji ilustrasinya Pak Edo nih di sini, kata-kata di film Yuni itu bagus banget gitu. Ini sih kelihatan gitu responnya, timbal baliknya tuh kelihatan gitu. Terus di pekerjaan poster film ini challenge-nya adalah menarik perhatian netizen dalam waktu 3 detik lah ya ibaratnya, karena dimanapun si poster ini dipajang, misalnya kayak di sosmed atau enggak di billboard kan di jalan kan ya, kita misalnya sambil nyetir sambil ngelihat poster di billboard itu, kita cuma punya waktu 3 detik untuk ngegayat calon penonton untuk ngelihat poster ini gitu. Gitu juga pas dipajang di lorong bioskop gitu. Pas di lorong bioskop itu kan nggak semuanya orang merhatiin poster itu gitu kan. Ada yang lagi misalnya buru-buru masuk ke dalam studio gitu, atau enggak lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Makanya poster ini berguna buat memancing si penonton buat melihat info tentang filmnya gitu. Itu sih. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dan kisaran garis besar dari pekerjaan saya sebagai kreatif dan movie poster designer. Semoga berguna buat teman-teman. Itu sih. Makasih banyak Kak Alvin. Ini banyak ilmunya dalam kurang lebih 1 jam gitu ya. Padat, ini kayak rangkuman beberapa mata kuliah sebenarnya. Thank you Kak Alvin. Oke. Kita mungkin bisa masuk ke sesi 2, sesi tanya jawab ya teman-teman. Sekali lagi yang ingin mengajukan pendapatnya boleh, atau sifatnya pertanyaan boleh ditanyakan langsung atau melalui pertanyaan pertama saya itu sudah diwakili oleh Kak Ari sebenarnya ini, Kak Ari Arsyadi. Halo Kak Ari. Ini dari Kak Ari pengen tanya sebenarnya gimana sih caranya Kak Alvin pertama kali masuk ke, apa ada hal spesifik yang menurut Kak Alvin faktor yang berbeda gitu yang Kak Alvin lakukan untuk mendukung keberhasilan di industri poster film. Jadi kelihatannya awalnya gimana nih Kak Alvin masuk ke sini? Atau sebelumnya yang Kak Alvin kerjain apa sih sebelum masuk ke merancang poster film? Dok, ini ya, saya matiin video ya, karena agak lemot nih kalau. Jadi kalau di film ini pertama waktu itu saya kan emang udah dari pas pintu terlarang itu saya udah suka gitu ngikutin perkembangan poster film Indonesia gitu. Terus udah gitu kebetulan saya waktu itu diajak sama temen sih, temen itu berkecimpung di dunia marketing film gitu. Waktu itu Titis Sabto dari
Flick Magazine dia sebagai marketing film dari si Life Like Pictures gitu. Jadi saya waktu itu diajakin gitu sih. Terus udah gitu waktu itu film pertama kan Tabula Rasa. Terus udah gitu Tabula Rasa itu posternya puji Tuhannya langsung masuk nominasi waktu itu Piala Maya. Terus abis itu ini sih beberapa langsung kontak saya gitu kan. Terus udah itu saya juga nggak ragu buat ketok pintu sendiri sih. Jadi beberapa produser saya ketok lah, ibaratnya via email atau via apa, saya nampilin lah beberapa karya yang berhubungan sama film gitu. Itu sih. Jadi kuncinya adalah jangan takut buat jemput bola, jangan takut buat ngetok pintu sendiri, karena peluang itu sebenarnya udah ada, tapi kalau misalnya kita cuma nunggu di bola atau kita nggak berani ketok pintu, peluang itu nggak akan datang tiba-tiba gitu, nggak 1/10 lah yang datang tiba-tiba gitu, kecuali kita emang udah berkecimpung di bidang ini udah lama dan portfolionya udah banyak, mungkin bisa datang gitu. Tapi kalau misalnya buat awal-awal sih itu sih, Dok. Jadi jangan takut buat membuka pertemanan. Misalnya saya kan suka film, jadi waktu itu saya bergabung di beberapa komunitas film juga. Terus begitu yang di dalamnya waktu itu ada beberapa filmmaker juga. Jadi ini sih kenapa saya tanya tuh tadi yang pertanyaan pertama, apa poster film favorit kalian, itu buat ini sih, buat menjawab ini juga gitu. Jadi kita kenal siapa diri kita sendiri, terus udah gitu kita tahu apa yang kita suka, dari situ kita akan tahu tujuan kita kemana sih, langkah-langkah kita berikutnya itu kemana gitu sih. Oke. Gitu. Ya. Ini bijak banget ya Calvin ya. Iya. Tapi kalau saya setuju gitu Calvin, artinya kita punya target ya diupayain gitu ya. Mau belajar lagi, masuk ke komunitas, kenal lingkungan baru, hal baru gitu ya. Iya benar-benar. Kebuka kita akhirnya. Oke, ini saya lanjut, udah ada beberapa pertanyaan. Ini dari Kak Guse nih. Jadi untuk kebutuhan digital imaging, nah ini digital imaging, image-image yang Kak Alvin buat itu beli atau diperoleh dari mana sih gitu? Bikinkah atau ada yang gimana gitu Kak Alvin? Kalau image-image-nya kadang dari kita kan kerjasama sama still photographer filmnya itu kan, jadi biasanya still photographer itu bertugas buat ngambil kosongan-kosongan si background-nya lah ibaratnya. Terus udah gitu kayak misalnya tadi Wiro Sableng itu setnya kan banyak banget tuh, ada yang di hutan, ada yang di markas, ada yang di kerajaan. Itu gue nitip elemen-elemen yang ada di filmnya gitu. Misalnya kayak gerbang pintu masuk kerajaannya yang terbuat dari ukiran-ukiran emas itu, gue minta ambil fotografernya itu terpisah gitu sih. Terus udah gitu si markasnya terpisah, terus udah gitu elemen-elemen si pohon-pohonnya, hutan-hutannya itu mereka lengkap sih biasanya ambil per elemen. Terus udah gitu kadang juga pas foto sesi poster di studio itu saya nitip ke art props filmnya buat ngebawa ke studio gitu buat diambil. Misalnya kayak pasir-pasir dibutuhin, jadi kita ambil pasir itu buat asal digital imaging. Ini sih di background putih, baru kita nanti olah di digital imaging di Photoshop gitu sih, Dok. Oke ya. Terus kalau title logo sendiri kita kadang bikin sendiri. Terus kita kadang customize dari font, misalnya kayak Google Fonts, misalnya basic fonts yang udah ada kita customize lagi.
ataupun kita bisa juga bekerja sama sama desainer grafis filmnya, desainer grafis yang bekerja di production house-nya itu buat merancang movie title logo itu. Misalnya kayak Sila Forsell tadi atau enggak Keluarga Cemara. Waktu itu saya dapatnya tuh dari desainer poster Visinema Pictures gitu. Itu udah disediain gitu. Itu sih beberapa gambaran. Ya, ya. Jadi kelihatan si aset itu di customize atau dibikin jadi personal gitu ya, Calvin ya. Iya. Supaya nggak jadi kalau obat tuh nggak jadi generik lah gitu ya. Iya. Unik. Sedikit intermezzo gitu. Saya ingat jadi dulu Calvin itu senior saya di kampus, yang angkatannya Calvin itu yang ngospek saya lah berarti gitu ya. Saya ingat di mata kuliah ilustrasi waktu itu jadi diundang beberapa senior. Nah, salah satunya Calvin gitu. Saya masih semester 2 atau 3. Calvin itu ngasih lihat karya-karya ilustrasi digital atau digital imaging ya, antara itu. Di situ saya takjub, bisa bikin begini ya gitu ya. Jadi ya ini singkatnya emang mau muji gitu ya Calvin ya. Calvin tuh punya skill di situ, punya sense yang baik juga gitu kalau menurut saya. Jadi kalau ngelihat tadi ya, saya tuh baru tahu ternyata untuk ngambil fotonya gitu harus per objek gitu ya, per karakter, per benda gitu, supaya nanti lightingnya itu seperti yang Calvin mau gitu. Nah, proses itu sebenarnya Calvin udah tahu dari, mungkin belajar dari senior atau pengalaman di atas, atau itu bagian dari eksperimennya Calvin sih, yang tadi foto harus per objek gitu? Bagian dari eksperimen sih, Dok. Karena kan setelah bertemu sama sutradara, filmmaker atau produser, mereka tuh punya kebutuhan semua cast tuh harus kelihatan lah, ibaratnya semua objek tuh harus kelihatan jelas lah, ibaratnya di poster film gitu. Misalnya kayak orang lah ya, orang misalnya ada layer pertama di depan sama orang di layer kedua di belakangnya gitu. Terus lighting kita sorot dari depan. Kalau secara fotografi kan secara fotografi image orang yang di belakangnya itu kan pasti akan ketutup shadow kan gitu kan. Sedangkan di poster film ini kadang kita untuk ngakal-ngakalin tuh nggak boleh muka cast tuh harus jelas gitu, supaya dalam waktu 3 detik itu gampang dicerna oleh si calon penonton itu gitu. Terus udah gitu ya ini sih maksudnya jam terbang lah ya ibaratnya, Dok. Jadi mengetahui kebutuhan filmnya, kebutuhan si production house-nya, produser, sutradara yang udah punya visi sebelumnya gitu. Kita kan ibaratnya kita memvisualkan visi dari si produsernya itu sendiri gitu sih. Oke. Thank you, Calvin. Ini dari Kak Guse ada pertanyaan kedua nih. Kalau tadi pertanyaannya sebagai peserta umum, ini pertanyaannya Kak Guse sebagai dosen typo nih kelihatannya. Iya. Yang kedua, nah ini kalau untuk movie title logo, typeface yang cenderung dekoratif, di situ ada proses editing nggak? Atau adjusting sesuai kebutuhannya gimana dari Calvin? Ada sih, Dok. Jadi kadang juga kita nyiapin kayak misalnya alat-alat gambar kayak gini nih, alat misalnya krayon, terus udah gitu cat poster, cat akrilik, terus kuasnya juga kita misalnya nyediain kuas, terus udah gitu kayak spidol, marker gitu-gitu. Kita biasanya yang kita bikin manual dulu, terus kita tracing di Adobe Illustrator gitu-gitu. Kadang juga misalnya butuhnya agak cepet dan juga misalnya butuhnya agak strict gitu ya, kita misalnya bisa cari basic font misalnya di Google Fonts yang license-nya bebas untuk komersil, itu bisa kita pergunakan buat customize ke bentuk font yang lain gitu ibaratnya.
gitu. Hmm. Kayak misalnya tadi apa perempuan bergaun merah ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah saya pakai basic fontnya Times New Roman doang deh. Jadi saya customize si curve-curve-nya saya ubah gitu-gitu sih. Yang penting si proporsi font-fontnya tuh udah kebentuk gitu sih. Itu sih tergantung kebutuhan filmnya itu sendiri juga gitu sih. Oke. Terus udah gitu kan beberapa misalnya satu film itu beberapa alternatif kita ajuin juga kan. Jadi mix sih. Jadi ada yang kita customize sendiri, ada yang kita kerja sama orang juga. Terus udah gitu ada yang kita create pakai misalnya alat gambar terus kita scan sendiri gitu-gitu sih. Itu macam-macam sih. Gitu. Oke, ya. Banyak ini ya, banyak eksperimentasi lah kelihatannya gitu Iya. untuk ketik. Terus ini sih nggak semua movie title logo itu dekoratif sih. Jadi beberapa film misalnya kayak dokumenter atau apa ya, tergantung genrenya juga sih. Jadi kadang kita menyesuaikan genrenya misalnya kayak atau action, horor atau enggak romcom, romance komedi itu masih bisa tuh, masih enak dibikin movie title yang dekoratif gitu. Tapi kalau udah masuk ke film-film kayak dokumenter yang strict gitu, kita jarang sih untuk mendekor font gitu. Itu sih. Tergantung genre filmnya, tergantung tema filmnya itu sendiri juga gitu. Oke. Makasih Calvin. Ini kita lanjut. Oh, Calvin maaf, boleh di stop share dulu mungkin supaya nggak terlalu berat ya ininya. Oh iya. Siap. Ini saya lanjut, ada pertanyaan lagi. Tadi dari Kak Ari sudah saya sampaikan di awal mewakili. Ini dari Valentina Ayu. Nah, ini alumni baru lulus nih. Oh enggak ya, udah setahun. Kak Alvin, apakah sekarang jatuhnya as freelance designer untuk poster film atau sekarang udah in-house di production house film? Atau dari awal memang freelance aja? Thank you. Nah, ini juga nih pertanyaan banyak orang kelihatannya. Alvin ini freelance atau under production house tertentu gitu? Kalau sekarang ini sih freelance ya, puji Tuhan. Karena waktu itu pernah beberapa kali diajakin gabung gitu ya di PH. Tapi ini sih karena kan saya dapat kerjaan nih dari PH-PH-nya beragam gitu. Ada yang PH berkembang, ada yang PH baru, ada yang PH yang udah stabil juga gitu kan. Jadi kalau misalnya saya nerima kerjaan buat in-house di satu PH, saya takutnya nggak kepegang di kerjaan poster-poster dari PH lainnya gitu sih. Gitu. Okay. Terus perbedaannya itu kalau misalnya di luar negeri nih, kayak misalnya di UK, di Korea atau di China atau di US, itu poster desain ini udah dipegang oleh agensi lah ya, creative agency gitu. Cuman beberapa juga ini sih kayak James Jean tuh yang tadi bikin posternya Everything Everywhere All at Once itu perorangan gitu. Nah, kalau di Indonesia ini kebanyakan emang perorangan sih karena untuk dirasa lebih efektif, terus udah gitu dirasa secara budget juga mungkin lebih masuk kali ya gitu. Terus udah gitu tektokannya antar produser gitu lebih singkat sih gitu. Jadi bisa produser tuh langsung kontak gua tuh. Jadi misalnya nyeritain tentang filmnya bisa langsung telepon gitu. Gitu sih. Calvin ini kayak kesayangan banyak produser ya. Waduh, puji Tuhan. Kemarin ini Calvin ngelihat Piala Maya yang terakhir yang 10 ya berarti ya. Itu ada sekian nominasi, saya hitungin, wah ini lebih dari setengahnya Alvin Harris semua. Poster dari film yang berbeda-beda gitu ya. Iya. Oke. Nah, Calvin tadi terkait freelance kali ya, gara-gara gue yang paling sabar kali. Ya itu kayaknya kualitas yang penting juga tuh, yang maksudnya di luar kemampuan teknis, skill teknis gitu ya.
artinya soft skill kayak tadi sabar, kemampuan komunikasinya itu kan juga yang bikin orang nyaman ya sebenarnya untuk kerja. Tapi ini sih apa tuh namanya? Ya regenerasi tuh pasti penting sih Dok di semua bidang lah ya, semua profesi, semua bidang regenerasi itu penting sih. Jadi makanya setiap diundang buat bicara di seminar, gue ini sih gue memperkenalkan dunia film nih butuh banyak banget orang-orang desain gitu. Kadang juga gue beberapa kali ke lokasi syuting atau kerjasama gitu, banyak juga ketemu alumni Trisakti gitu yang sekarang kerja di film gitu. Dan kebutuhan film ini kan banyak kan ya, tapi SDM-nya di beberapa bidang tuh masih sedikit, termasuk di poster film gitu. Makanya nggak cuma poster film sih, kayak misalnya storyboard artis, terus begitu misalnya wardrobe gitu-gitu. Makanya jatuhnya tuh ke dia lagi gitu, ke makanya sebenarnya kemarin gue dari film itu gue dapat 7 kandidat nominasi, itu sebenarnya tanda bahaya sih kalau gue ngeliatnya. Monopoli gitu ya sama Calvin nih. Ya maksudnya ya bisa dibilang maksudnya kekurangan SDM sih Dok. Gitu. Jadi kehitung jadilah ibaratnya gitu. Ya. Tapi artinya sama juga peluang di industri yang poster film aja gitu kita lihat itu gede ya potensinya berarti ya. Sebenarnya gede sih. Iya. Untuk teman-teman nih jadi ininya rival gitu ya, rivalnya Calvin gitu. Atau jadi partner kolaborasi gitu ya. Gak cuman poster sih Dok. Jadi banyak juga misalnya kayak di production design lah ya ibaratnya. Apalagi sekarang kan lagi berkembang film-film genre fantasi kan ya. Fantasi itu kan ada horor, thriller, action, fantasi, itu sudah itu ada perkembangannya ada subgenrenya juga, misalnya horror romance, ada penggabungan itulah, misalnya science fiction romance gitu-gitu, itu mulai berkembang gitu di Indonesia gitu. Jadi misalnya kayak tadi Wiro Sableng kan action komedi gitu kan ini itu yang membuat banyak production design yang dibutuhin gitu. Misalnya kayak kemarin Wiro Sableng atau Gundala itu kan Caravan Studio production design, merancang setnya, merancang senjatanya, merancang misalnya kayak topeng-topengnya itu di banyak anak-anak desain sih dari berbagai macam universitas yang kerja di Caravan Studio itu sih Dok. Ya itu kelihatannya kalau untuk saya pribadi sih bidang kerja lingkup desain yang nggak terlalu banyak tahu mungkin ya gitu ya Calvin. Taunya kan dulu kerja di agensi gitu ya, kerja di corporate di bagian desainnya gitu. Ternyata di industri film sendiri banyak butuh gitu ya. Dan di film ini kebanyakan tuh ini sih pas produksi film itu banyak yang mayoritas emang freelance gitu. Jadi kalau misalnya kita ke kantor PH nih, itu bisa jadi sepi gitu pas gak ada produksi film. Jadi pas ramenya tuh pas ada produksi film karena semuanya bukan semuanya sih, maksudnya sebagian besar itu freelance gitu. Oke. Ini kita lanjut, masih ada beberapa pertanyaan. Ini apresiasi dari Mbak Elda nih, dosennya KIPET dulu. Wah iya. Makasih banyak Mbak Elda. Posternya Calvin, poster favorit saya Yuni gitu kalau dari film. Makasih Mbak Elda dalam pesannya. Thank you Mbak Elda. Waktu itu dosen tipografi saya ya pas 2005. Makasih Mbak Elda. Berkat ajarannya dosen-dosen Trisakti juga nih. Kalau dari Kak Guse ini movie title jagoannya Kak Guse itu masih Wiro Sableng katanya. Kak Guse itu paling ini. Nah ini ada pertanyaan dari Riko Zikri dan Adri Aziz. Ini juga sempat ada di list pertanyaan saya juga nih, Calvin. Mungkin bisa di-share pengalaman tentang menemukan solusi atau titik tengah dari keinginan klien dan kebebasan berkaryanya Calvin gitu. Jadi
kebutuhan industri versus idealismenya Kak Alvin gitu. Gimana sih nemuin itu? Iya. Eh, jadi kan kita dikontak oleh produser itu biasanya produser tuh udah punya visi dan misi sendiri ya akan produk yang akan dijual oleh dia gitu. Dan film sendiri itu kan banyak yang campur tangan lah ya, ibaratnya ada investor, ada pokoknya nggak cuma produser lah, ibaratnya ada eksekutif produser, ada si investor, dan investor sendiri juga ada berbagai macam gitu kan. Ada investor dari luar, misalnya kayak Pengabdi Setan, investornya ada yang dari Korea gitu kan, CJ Entertainment. Terus itu sih yang menjadi challenge saya buat ngegabungin antara keinginan produser dan idealisme saya gitu kan. Challenge-nya ya itu sih, banyak-banyak komunikasi gitu. Misalnya kita ngajuin ide nih, ngajuin 5 ide lah ya, ibaratnya di dalam 5 draft itu satu yang menurut idealis saya benar-benar sebagai desainer, terus satu yang benar-benar komersil, ibaratnya yang generik, yang biasanya produser itu gampang mengerti, terus sisanya tuh ya combine lah ibaratnya gitu kan. Setelah pengajuan draft itu kita tektokan sih sama produser, apakah ini terlalu idealis, apakah ini komunikatif lah ya ibaratnya. Karena bikin karya yang idealis itu lebih gampang dibanding bikin karya yang mudah dimengerti oleh netizen gitu. Jadi pas pertama-tama saya terjun sih, ini sih idealis banget sih. Jadi banyak bentrokan-bentrokan juga gitu di dalam diri gitu kan. Tapi setelah kita terjun, jadi banyak kedengar juga sih. Misalnya kayak produser nyampein ke saya, Vin, kamu yang kerjaan poster yang datang ke kamu misalnya setahun itu bisa lebih dari 5 gitu kan, bisa lebih dari 7 bahkan. Nah, sedangkan saya sebagai produser nggak bisa bikin film sebanyak itu gitu. Paling kalau misalnya 1 tahun paling banyak 4 gitu kan di dalam satu PH gitu kan. Makanya itu yang ngebuat saya akhirnya berusaha buat ngimbangin kebutuhan si produser itu sih. Gitu. Terus itu belajar juga kita ibaratnya di sungai lah ya, ibaratnya ada batu, ada air kan, ada batu juga, terus ada air gitu kan. Kita sebagai desainer berusaha buat jadi air gitu, yang misalnya ketemu batu itu ngalir ke arah yang lain gitu. Ibaratnya kita bikin komunikasinya bukan komunikasi satu arah lah, bukan komunikasi idealis. Jadi gue berusaha untuk membentuk komunikasi 2 arah sih. Jadi misalnya air ketemu air kan jadi lebih enak gitu daripada batu ketemu batu gitu sih. Ya. Walaupun ketemu klien yang batu, ya udah kita berusaha tetap menjadi air gitu. Itu penting tuh, saya rasa penting ya Calvin ya. Kadang kan kekeh gitu ya, jadi desainer, pokoknya gue tuh yang begini gitu ya. Iya, ya sama sih sebenarnya. Kalau sebenarnya kayak kita ACC ke dosen pembimbing lah ya ibaratnya, ke dosen ibaratnya. Gue mempergunakan ilmu yang gue dapat di Trisakti waktu itu. Jadi ya ACC ke klien ya sama kayak ACC ke dosen, gue rasanya gitu. Dan waktu itu kan emang karena dosen pas angkatan yang pas gue kuliah itu 2005 dan 2009 tuh banyak yang asik-asik ya. Misalnya Mbak Elda, terus waktu itu Kak Guse, Mbak Lala, Mas Eki, terus ketemu Kak David. Itu kan dibentuk komunikasi kayak teman gitu kan. Jadi itulah yang mengajari gue untuk komunikasi ke produser ya kayak komunikasi ke dosen itu gitu.
Makanya gue ngebuka layanan ibaratnya 24 jam lah ya. Kalau misalnya mau mau produser mau konsultasi tentang marketing tools filmnya gitu-gitu, bisa langsung aja kontak ke gue gitu. Jadi kadang misalnya 12 jam 12 jam 11 gitu masih terima telepon dari produser gitu, enaknya diapain ya nih marketing tools kita gitu-gitu sih. Ya, bagian dari inilah ya, service gitu ya. Genre service ya. Oke. Jadi saya lanjut, ada pertanyaan dari Muhammad Zaki. Nih, Kak Alvin, apakah untuk sebuah poster film yang bagus itu dibutuhkan aset-aset yang mahal? Atau sebaliknya kalau yang misalnya film-film kecil itu ya mungkin ini ya, budget itu berpengaruh nggak gitu ya di produksi posternya gitu, Kak Alvin? Iya. Oh. Budget berpengaruh banget sih. Jadi makanya di pekerjaan original series lah ya ibaratnya, yang budgetnya mungkin lebih kecil gitu ya, atau enggak kerjaan di genre-genre tertentu, misalnya kayak tadi dokumenter, budgetnya kan emang nggak sebesar budget film buat action atau enggak horor komersil gitu kan. Jadi saya ini sih menyesuaikan lah ibaratnya, menyesuaikan konsep juga, misalnya kayak tadi Invisible Hops gitu kan. Saya nggak mungkin nyajiin visual yang dengan aset-aset yang mahal gitu. Jadi yang sesuai budget aja gitu sih. Jadi konsep-konsepnya juga saya ajuin yang minimalis, yang sederhana, tapi tetap pesennya tuh sampai gitu, semiotiknya sampai gitu sih. Ya. Ngomong-ngomong kemarin ini pelajaran yang paling gue suka tuh semiotik tuh di teori desain kalau nggak salah. Karena di teori desain pas diajarin di Trisakti itu diajarin unsur-unsur semiotik yang terkandung dalam waktu itu film, iklan, terus udah gitu media cetak gitu-gitu. Ini sih penting banget buat karya-karya sekarang gitu. Jadi karya-karya sekarang ini, apalagi yang kemarin masuk nominasi gitu-gitu, kebanyakan yang kepilih itu yang unsur semiotiknya tinggi sih gitu. Ya. Itu juga kalau saya lihat emang Kak Ipet itu peka banget gitu ya, ngebangun simbol, dan yang canggih lagi itu mudah dipahami gitu. Tadi kayak ngelihat Yayuni salah satunya, terus yang Ali itu ya, si patung Liberty gitu. Jadi setiap objek yang hadir tuh kelihatannya memang mateng gitu perencanaannya. Tadi saya tuh nyoba ini kayak Ipet nganalisa kira-kira benang merah atau signature dari karya poster Kak Ipet itu apa ya? Saya agak susah ngidentifainya. Yang saya nemuin ya hasil ini ya, kualitasnya tuh maksimal gitu. Tadi ngebangun simbol, komunikatif, dia mudah dipahami berbagai kalangan audiens itunya tuh. Tapi kalau dari Kak Ipet sendiri, apa sih sebenarnya signature atau kekhasan yang pengen coba ditawarin gitu ke setiap kliennya? Iya, saya biasanya itu sih ya, unsur semiotik tuh jadi hal yang menarik produser, menarik netizen gitu-gitu kan. Karena setelah dipelajari si semiotik ini bisa jadi abadi lah ibaratnya di dalam sebuah karya gitu. Jadi unsur semiotik nih yang berusaha gue hadirin sih di setiap karya. Walaupun nggak melulu unsur semiotik ini selalu ada ya, tapi ada juga kan beberapa film yang butuhnya ya udah generik aja gitu kan, tanpa unsur semiotik gitu kan. Ya kembali lagi ke kebutuhan si produsernya sendiri gitu. Itu sih kayak misalnya Ngeri-Ngeri Sedap gitu kan. Ngeri-Ngeri Sedap yang lagi diputar di bioskop nih sekarang. Itu kan gue menggunakan unsur semiotik karena siapa tuh namanya, ceritanya kan tentang orang tua Batak yang pura-pura cerai untuk mengundang anaknya untuk balik ke kampung gitu, untuk menemui mereka gitu. Jadi dia kan kayak ibaratnya kayak kong kali kong atau kerjasama lah ya si bapak ibu ini buat kayak pura-pura mau cerai gitu kan. Terus makanya di posternya
itu gue nampilin si muka bapak sama ibunya bertolak belakang kayak lagi apa berantem, tapi di bawahnya dia tetap gandengan tangan gitu. Itu sih yang apa jadi sentilan-sentilan kecil, tapi sentuhan-sentuhan kecil tapi bisa diingat netizen gitu. Itu sih balik lagi ke unsur filmnya. Jadi setelah gue terima sinopsis atau director treatment dari PH atau saudara atau produser, gue biasanya ini sih pelajarin, terus gue bikin mind mapping sih, mind mapping yang berguna buat nyari si semiotik itu, gitu sih. Ya, ya. Tuh ya, Gitu. tuh buat teman-teman mahasiswa gitu ya. KIPET itu masih bikin mind mapping tuh. Kan kalau di kelas juga ya PT pasti selalu tuh mind mapping. Kadang dulu kan mikir, aduh ini buat apa sih gitu ya. Tadi juga nih teman-teman yang lagi kuliah, kadang kita kan yang dianggap penting, pokoknya mata kuliah praktek aja gitu, mata kuliah merencana. Ternyata mata kuliah semiotika gitu ya, mata kuliah teori yang buat KIPET itu berkesan banget. Ya, ini saya lanjut, masih ada beberapa pertanyaan. Dari Zidan saya lengkap ya, karena dulu di zaman KIPET kuliah belum ada pembagian konsentrasi. Kalau sekarang ada ini Pet, ada desain grafis dan multimedia gitu. Kalau dulu kita kan belum ya, DKV aja gitu. Oke, ini satu lagi dari Kak Ari juga. Nah, ini mungkin juga banyak yang penasaran, cuman kok segan ya nanyanya kelihatannya. Seru kayaknya nih ya buat nyemangatin kita. Boleh di-spill nggak, Calvin, buat job poster film ini biasa kontraknya hanya per project atau per paket beberapa film? Itu satu. Dan boleh di-spill nggak kisaran honornya berapa per film gitu. Nah, ini siapa tahu jadi motivasi buat kita ngikutin jejaknya Calvin nih gitu. Silakan, berkenan dibuka nggak apa-apa juga. Kalau yang pertama, gue bisa jawab tuh. Jadi apa tuh namanya? Biasanya per project, mayoritas per project baru ini sih. Jadi kalau gue kan karena tadi kayak di awal itu gue suka film-film bergenre fantasi, kayak misalnya action, horror, terus misalnya kayak apa fantasi lah, ibaratnya thriller, film festival gue juga suka. Jadi yang masuk ke gue tuh banyakan film-film genre itu gitu. Kayak romance atau romance komedi, beberapa masuk, tapi gue sebenarnya bukan spesialis di romance atau romance komedi sih. Itu sih. Terus jadi makanya emang biasanya emang per project sih. Terus udah gitu ada juga satu PH yang ngontrak per misalnya 10 film ke depan. Film itu bisa film layar lebar atau film buat misalnya Disney Plus atau di TV gitu-gitu, OTT, itu gue udah dikontrak sih dari awal. Misalnya DP-nya tuh udah dibayarin gitu dari masing-masing itu. Terus tadi apa? Honor ya. Honor tuh gue susah ngejawab sih, karena honor ini gue nentuin setelah terima brief, dan briefnya ini kan macam-macam nih, macam-macam jenisnya, terus kebutuhannya macam-macam. Misalnya film dokumenter itu beda sama honor film tergantung lah, ibaratnya kita bikin terus kebutuhan si PH-nya masing-masing beda-beda juga. Ada yang butuh teaser poster, butuh main poster, ada butuh turunan-turunan karakter poster per karakter, itu dibikinin posternya sendiri biar cast-nya mau posting gitu-gitu kan. Itu beda-beda sih kebutuhannya gitu. Jadi apa tuh namanya, nggak bisa dipukul rata ya. Iya, nggak bisa dipukul rata, tergantung kebutuhannya. Terus udah gitu kan di sini gue megang budget berbagai macam yang kerja sama gue, misalnya kayak budget fotografer ada di gue gitu. Terus udah gitu jadi produser kontak gue tuh sebagai creative and movie poster designer, dia udah terima beres lah ibaratnya. Lighting equipment pas fotosesi, studio gitu-gitu biasanya udah diserahin ke gua gitu. Terus kadang beberapa project juga misalnya kayak wardrobe, kayak make up gitu, lemparnya ke gua juga gitu. Walaupun nggak banyak ya. Itu ini sih, jadi budgetnya itu nggak bisa nggak bisa kita pukul rata di depan, karena
karena apa tuh namanya bersihnya tuh baru ketahuan di belakang. Terus bersihnya itu juga ini Dok, juga beragam tuh. Kadang gede, kadang wah ternyata gue di sini rugi nih gitu-gitu. Itu ini sih apa tuh namanya? Bukan rugi sih, maksudnya untungnya kecil gitu dibanding kerjaannya gitu. Itu baru apa? Biasanya gue baru kelihatan di belakang gitu. Gitu sih. Ya, pokoknya nih kalau kata Kak Guse, satu rumah klaster. Waduh. Iya. Tapi ada juga yang PH atau si produksi film udah punya timnya sendiri gitu. Misalnya kayak fotografer still fotonya gitu. Kayak misalnya tadi Ali dan Ratu Twins itu gue di kontak setelah mereka punya still fotografer gitu. Jadi gue bersinergi sama si fotografer still dari filmnya itu sendiri gitu. Itu sih. Ya. Oke, Kak Alvin. Ini kita ternyata waktunya nggak berasa juga ya, udah di ujung nih. Udah di ujung ya? 4 ya. Iya. Mungkin dari saya untuk ini ya, sedikit nge-wrap up obrolan kita nih sekitar 1,5 jam. Ya, sebenarnya banyak banget hal menarik. Yang pertama, kita diingatkan lagi sebenarnya dengan proses kerja desain ya, secara garis besar sih seperti yang Kak Alvin kerjakan itu yang dikenalkan di kampus gitu ya. Kemudian juga yang menarik itu gimana sebenarnya Kak Alvin itu berangkat dari personal interest gitu, suka dengan film gitu, suka ngelihat poster film, jadi pengalaman ngelihat itu bisa di-extend jadi ngamatin ya. Sebenarnya kalau saya ngelihat itu bukan sekedar bagus ya, tapi ada analisa gitu, kenapa ini bagus, itu kan yang ngenajemin sense kita gitu ya. Kemudian juga tentang gimana Calvin ini tekun untuk ngulik gitu ya, ngulik, belajar sendiri, main ke senior, main ke komunitas gitu ya, nggak segan untuk membuka diri. Ya akhirnya hari ini kita kenal jadi spesialis untuk poster film Indonesia gitu. Nah, Calvin sebenarnya pasti ada dong ya harapan ke depan itu apa sih gitu, bisa untuk karir Calvin sendiri atau harapannya di dunia industri film nih, atau lebih spesifik ke poster film gitu ya. Harapannya di dunia film dan poster film sendiri adalah mungkin salah satunya itu SDM-nya makin banyak, terus udah gitu persaingannya juga bisa semakin sehat juga, terus udah gitu harapannya juga ini sih penonton film lokal kita bertambah karena dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia yang pergi ke bioskop di 3 tahun lalu itu baru seperlimanya lah ya, kita berhasil ngejual 40 juta sampai 50 juta tiket, sedangkan misalnya kayak Korea itu tiket film yang terjual tuh kadang lebih banyak dibanding penduduknya gitu. Itu sih. Terus harapannya di sektor eksibitor misalnya kayak bioskop itu juga makin berkembang, jadi misalnya yang di daerah-daerah itu bisa mengakses film-film Indonesia dengan baik sih. Kayak misalnya kemarin Ngeri-Ngeri Sedap itu di Medan ramai terus, jadi warga-warga Aceh tuh kadang naik bus jauh-jauh buat nonton di Medan gitu karena beberapa kendala di daerahnya gitu. Itu sih Dok. Terus udah gitu harapannya juga makin banyak anak-anak desain yang berkecimpung di, khususnya desainer dari Trisakti lah ya. Iya dong. Yang berkecimpung di industri lah ya, industri yang butuh desainer hebat dari Trisakti sih gitu. Karena terus udah gitu ya ini sih ya, persaingannya kan ketat banget ya, di dunia digital ini benar-benar ketat banget sih. Gue beberapa kali ke beberapa universitas juga ini sih perkembangannya tuh pesat banget gitu untuk di dunia sekarang ini, di dunia digital. Bentar lagi kita udah masuk ke metaverse juga kan, dunia metaverse.
yang apa butuh banyak unsur-unsur grafis di digitalnya kan. Jadi ini sih jangan apa ragu buat belajar, jangan ragu buat apa ngulik-ngulik apa yang kita suka sendiri. Misalnya kita suka 3D, kita suka apa dan jangan lupa ngejual dan pamer lah, ibaratnya kasarnya pamer apa yang kita bisa gitu ke dunia gitu. Itu sih, Dok. Oke, thank you banyak nih Calvin sebagai ilmunya. Thank you, Dok. Banyak banget nih 1,5 jam ini. Ya teman-teman mungkin bisa kalau mau tanya-tanya mungkin bisa DM ke Instagramnya Kak Alvin di @alvinharis ya. Iya. Kak Alvin. Tapi gue kebetulan private, Dok. Jadi nanti ini aja, maksudnya DM nggak apa-apa sih. Oke, ya. Gue setting private karena apa? Ada beberapa sebab. Oke lah. Ya. Kalau saya tuh ngelihat ini nih postingannya kan banyaknya memang poster film gitu ya. Nah itu kayak wah, gue pengen nonton yang ini nih gitu. Jadi kayak itu tuh kayak ngeliat katalog gitu. Katalog ya. Film Indonesia. In a good way atau bad way, Dok? Good way dong, good way. Jujur aja, nonton film Indonesia itu pilih-pilih gitu sebenarnya, Calvin. Jadi nggak semua gitu ya, beberapa lah yang pengen ditonton gitu. Nah, kira-kira tuh yang dari posternya menarik itu biasanya itu yang ditonton gitu. Jadi masih ngaruh sih menurut buat gua gitu untuk lihat cover, untuk lihat poster itu masih ngaruh sih. Iya. Oh, ini ada satu sesi untuk pemberian sertifikat ya. Oke. Mas Alvin Alfianto, silakan biar nggak kecampur nih, Alvinnya ada 2. Alvin juga. Iya, Mas Alvin. Ini gimana Mas Alvin, di screenshot aja ya? Wah, thank you Dok. Bentar, Mas screenshot ya. Ya, ini simbolis nih, Dok. Oke. Ini simbolis, nanti yang aslinya dikirim ke Mas ke Kak Ipet ya. Makasih banyak ya. Makasih. Ya balik lagi ke kampus kita gitu ya. Jadi sebelum kita close, makasih ya Kak Ipet. Makasih Mas. Screen capture dulu teman-teman. Dan kapok, Pet. Boleh on cam dulu. Coba. Enggak lah. Yang bisa on cam boleh. Noise. Mas dari siapa nih, Dok? Udah hilang. Oke, yang lain yuk yang bisa on cam. Nah, ini Calvin apa? Wajah adik-adik nih. Iya. Kita ketemu fisik lewat Zoom. Oke, jadi saya capture ya, ada 4 page kita. Halaman 1. Ayo nggak on cam yuk, ayo. Page 1, 2. Page 2, sabar ya, 1, 2. Oke. Page 3, 1, 2. Page 4, 1, 2. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Calvin, untuk rekan-rekan yang banyak ya. hadir. Semoga obrolan singkat hari ini bermanfaat, menginspirasi, dan ya lahir desainer poster yang hebat juga di masa depan dari Trisakti. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Edo dan teman-teman. Thank you Pak. Thank you guys. Thank you Kak Ipet. Yo, sama-sama. Elda, makasih Mbak. Thank you ya.